Ciro Alves mengaku sudah jatuh cinta pada Indonesia, dan berencana untuk menetap di tanah air setelah pensiun jadi pesepak bola. Keinginan Ciro Alves juga tak lain membela timnas senior Indonesia, untuk berprestasi di pertandingan internasional. I love Indonesia, saya suka orang-orangnya, saya suka atmosfernya. Nah, oke, tonton saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean terbaru ya. Ada beberapa subscriber dan juga netizen ya pecinta timnas ini mengatakan kepada saya ya di kolom komentar ya, dan juga beberapa cuitan juga di media sosial termasuk di Instagram itu banyak ya yang mengatakan bahwa coba rekomendasikan untuk dua pemain ya, yakni Ciro Alves dan juga David da Silva kepada Sintayong dalam hal ini agar bisa menjadi bagian timnas. Nah, secara skuad ya memang timnas Indonesia saat ini sudah bagus-bagus. Tetapi memang kalau kita berbicara di lini depan ya, ini ada sedikit hal yang memang membuat netizen ini semakin greget ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh beberapa perombakan ya. Sananta ketika di timnas juga kurang terlalu tajam. Tetapi kita masih ada sosok Stroik ya. Kemudian juga ada Ragnar Oratmangun tetapi masih dianggap sebagai belum terlalu ya, belum terlalu bisa menjanjikan untuk sebagai target man ya, dan sosok David da Silva ini bisa menjadi opsi. Nah, menurut saya konten ini sangat fresh ya, sangat seru sebagai bahan diskusi ya. Ingat saya garis bawahi sebagai bahan diskusi untuk masalah nanti ke depan ya, apakah Sintayong dan PSSI ini sepakat, ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas untuk kali ini saya ingin mengajak teman-teman ya diskusi apakah dengan adanya Siro dan juga David da Silva ini nanti ya akan bagus bersama timnas Indonesia. Nanti kita buat sistem diskusi. Jadi silahkan nanti kalau kalian tulis di kolom komentar setuju atau tidak. Oke. Dari segi syarat ya, dari segi syarat keduanya ini sudah memenuhi karena sudah tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia ya. Ini yang pertama. Oke, yang kedua, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian like, kemudian komen ya, biar kita lebih enak lagi pembahasannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya. Oke. Jadi ya, kalau dilihat dari beberapa statement Sintayong ya mengenai pemain ini ya, Sintayong sudah membantah sebenarnya bahwa dirinya untuk di tahun-tahun selanjutnya ya, di tahun ini kemudian tahun-tahun selanjutnya, dia memprioritaskan pemain yang memang memiliki darah Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan kecil ya dari beberapa pemain yang memang bagus di Liga 1 untuk dinaturalisasi, itu kemungkinan kecil sekali. Bahkan menurut saya itu sangat-sangat kecil. Peluangnya mungkin 10% dari 90%. Seperti itu. Karena Sintayong memang menginginkan para pemainnya yang memiliki darah keturunan, betul-betul darah keturunan Indonesia. Dia menginginkan hal itu. Bahkan ketika dia diwawancarai oleh media Korea, kemudian juga diwawancarai oleh media-media Indonesia, dia pun juga mengatakan apa yang menjadi statement awal ketika dia melatih timnas Indonesia. Nah, ini sebenarnya teman-teman. Jadi banyak yang bertanya mengenai hal itu. Jadi menurut saya ini sudah terjawab di poin pertama tadi ya. Dan juga statement Sintayong ini ya. Jadi statement Sintayong ini menurut saya juga akan solid ya. Karena memang dia yang memiliki kebijakan mengenai menentukan pemain-pemain yang dia inginkan di dalam skuadnya ya. Itu faktor pertama mengenai apa yang sudah menjadi pondasi Sintayong, statement Sintayong, kemudian sikap Sintayong terhadap soal pemain keturunan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, jelas ya, karena seperti ini. Kalaupun dipaksa ya untuk menjadi bagian timnas Indonesia, sosok Ciro dan juga David da Silva ini, ya menurut saya ada beberapa perencanaan dan juga target yang harus dipikirkan. Kalau untuk target jangka pendek menurut saya iya bisa. Bisa, sangat bisa sekali untuk jangka pendek ya. Tetapi untuk jangka panjang itu jelas menurut saya tidak bisa karena memang faktor usia itu mempengaruhi. Saat ini Ciro sudah 34 ya, 31 mohon maaf. Kemudian David da Silva juga sudah 32. Jadi
Ya mungkin dari beberapa pertandingan bisa dimainkan 2 sampai 3 tahun ke depan ya, atau 2 sampai 5 tahun ke depan. Setelah itu ya jelas ya, para pemain timnas Indonesia untuk sekelas sosok Ciro ya mungkin jika jadi bagian timnas ya mungkin setelah itu ya mungkin dia pensiun dan timnas Indonesia harus mencari planning lagi. Sementara kalian tahu bahwa target Sinteyong itu adalah targetnya jangka panjang. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian selanjutnya ya, untuk menaturalisasi kedua pemain ini itu juga harus difikirkan ke belakang ya. Kita harus menoleh ke belakang dulu. PSSI sudah menaturalisasi ya, saat ini sedang proses yakni Jens Ravens ya. Kemudian juga sedang proses Verndong ya. Kemudian juga masih ada beberapa pemain lagi yang berposisi sebagai striker yang saat ini sedang mengikuti TC bersama Coach Indra di Italia. Itu juga harus kita toleh ya. Bagaimana nasib mereka ya. Karena untuk persaingan ini ya, persaingan ini menurut saya sangat ketat. Dan mereka ini adalah aset ya, yang pemain-pemain muda ini. Dan Sintayong sangat suka untuk mengorbitkan pemain-pemain mudanya itu ke senior ya. Jadi alangkah baiknya ya dengan apa yang sudah dilakukan Sintayong ini ya, ya menurut saya jangan terlalu lagi lah untuk masalah kedua pemain ini dibahas atau terlalu diangkat seperti itu. Karena saat ini banyak sekali media ya, termasuk di kanal YouTube juga sudah banyak yang mengangkat bahwa Ciro dan juga David ini dinaturalisasi dan sebagainya. Ya menurut saya itu sudah terbantahkan dengan statement Sintayong, kemudian juga faktor umur dan juga bagaimana para pemain-pemain yang akan menjadi bagian timnas ya, pemain-pemain muda dan juga striker seperti Jan Seraven dan juga beberapa pemain lainnya itu harus difikirkan. Nah, jadi apa yang sudah menjadi statement kemudian perencanaan itu juga kita harus hargai. Oke. Jadi poin atau kesimpulannya ya dari beberapa pemain ini ya yang sudah saya sebutkan, kemungkinan besarnya ya untuk terjadi itu sangat tidak mungkin ya. Dan untuk kemungkinan kecilnya ya jelas ya tidak ada ya. Jadi antara kedua pemain ini untuk bisa menjadi bagian timnas ya menurut saya itu nol ya. Artinya mungkin ya 10% lah peluangnya. Dan menurut saya itu hanya harapan-harapan pemanis lah, kabar-kabar burung mengenai kedua pemain ini. Ya bukan berarti saya dalam hal ini ya mungkin menyepelekan kualitas mereka. Ya jelas ya dari segi kualitas mereka sangat di atas rata-rata dibanding pemain lokal ya. Apalagi mereka juga sudah membuktikan dari statistiknya di Liga 1 bersama Persib Bandung ya. Tetapi kita juga harus memikirkan juga perencanaan Sintayong, roadmap PSSI itu juga harus kita pikirkan. Oke, untuk pembahasan itu ya mungkin untuk dua pemain ini cukup ya. Yang jelas saat ini timnas sedang berproses ke arah yang lebih baik ya. Kemudian skuadnya juga semakin lengkap. Kemudian kita juga akan dihadapkan dengan beberapa event yang sangat bagus ya. Dan diharapkan ini kedepannya kita bisa memaksimalkan event-event itu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar mengenai Ciro dan juga David Silva? Apakah kalian masih setuju jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia? Ataukah opsi ya, dari beberapa pemain-pemain keturunan yang lain yang masih memiliki usia muda, kemudian dia tertarik membela Indonesia, kemudian dinaturalisasi. Nah, silahkan pilih yang mana. Kalian bisa tulis di kolom komentar.